Kalian bisa lihat mouse-nya, kursornya tidak bergerak sama sekali ya teman-teman. Kursor yang warna biru tidak bisa bergerak. Itu artinya baterai yang ada di dalam mouse ini sudah dead atau sudah mati teman-teman. Nah, sekarang saya akan mulai gerakkan mouse ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, ini kursornya bisa bergerak dengan baik ya. Dan juga kalian bisa perhatikan tangan saya teman-teman ya. Lihat, itu tangan-tangan saya bergerak mengikuti sesuai kursor yang ada di laptop ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Bajo. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada teman-teman semua bagaimana cara memanfaatkan baterai yang sudah mati ini supaya hidup lagi ya, supaya kita bisa menggunakan mouse wireless ini untuk aktif lagi digunakan dan bisa connect ke laptop atau komputer yang kita gunakan teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah mouse yang berbasis wireless yang bisa connect langsung ke PC atau laptop dengan metode Bluetooth teman-teman. Bisa disambungkan dengan Bluetooth. Nah, karena baterai ini udah lama banget ya teman-teman, ini kurang lebih saya pakai udah hampir lebih dari 1 tahun. Sekarang hari ini baterainya sudah mati. Kalau baterainya sudah mati, otomatis mouse ini pun juga nggak bisa aktif ya teman-teman, nggak bisa digunakan. Nah, untuk memastikan bahwa baterai ini masih hidup atau sudah mati, kita coba dulu ya, kita pastikan dulu ya. Nah, sekarang saya akan buka nih teman-teman mouse-nya. Nah, untuk memastikan dulu ya, apakah benar-benar baterai ini mati ya teman-teman. Ini mouse-nya. Ini saya akan masukkan baterai ini ke dalam mouse ini ya teman-teman. Nah, ini saking lamanya juga, ini baterainya udah kelupas nih teman-teman ya. Ininya kulitnya udah kelupas nih teman-teman. Oke, saya akan dikupasin aja nggak masalah ya teman-teman. Nah, ini juga udah kelupas banget ya teman-teman. Dikelupas aja nggak masalah nih teman-teman. Ini hanya sebatas kulitnya saja nih teman-teman. Mungkin karena faktor usia juga ya, faktor lama banget ya teman-teman. Jadi baterainya udah kelupas. Oke, masukin lagi ya teman-teman. Nah, ini posisinya masih off ya teman-teman ya, masih mati ya teman-teman. Nah, di sini saya akan aktifkan ya teman-teman. Oke. Dan saya akan coba di komputer saya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan gerakkan dulu ya mouse ini dengan menggunakan ThinkPad yang ada di laptop ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, warna biru itu bisa bergerak dengan normal ya, nggak ada kendala apapun. Nah, sekarang saya akan gerakkan menggunakan mouse ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, ini saya gerakkan. Kalian bisa lihat kursornya itu tidak bergerak sama sekali ya teman-teman. Ini mouse-nya udah saya gerakin ya. Ini kenceng banget saya gerakin ya teman-teman. Kalian bisa lihat mouse-nya, kursornya tidak bergerak sama sekali ya teman-teman. Kursor yang warna biru tidak bisa bergerak. Itu artinya baterai yang ada di dalam mouse ini sudah dead atau sudah mati teman-teman. Oleh sebab itu, pada video kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada kalian bagaimana caranya memulihkan tenaga atau energi dari baterai ini sehingga dia bisa pulih kembali, bisa hidup kembali, dan baterainya bisa kita gunakan kembali tanpa kita harus membeli lagi untuk baterai-baterai yang baru teman-teman. Bagaimana video tutorial cara untuk memulihkan energi atau tenaga dari baterai ini? Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Bajo. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung praktekkan caranya. Let's go. Oke, pertama saya akan buka dulu nih baterainya ya teman-teman. Di dalam mouse ini teman-teman saya akan buka. Ini baterainya sudah cukup lama ya teman-teman. Kurang lebih 1,5 tahun ya, sampai 1 tahun ya teman-teman. Belum pernah saya ganti teman-teman. Jadi hari ini dia sudah mati total alias nggak bisa dipakai teman-teman. Kalian juga bisa lihat ini bungkusannya saking lamanya. Ini bungkusannya kelupas ya teman-teman. Jadi udah nggak bisa nempel lagi di sisi sininya. Lemnya udah habis teman-teman. Oke, kita akan maksimalkan baterai ini supaya bisa energinya kembali lagi, bisa aktif lagi, bisa kita gunakan lagi tanpa kita harus membeli di toko-toko terdekat teman-teman. A few moments later. Oke, yang pertama kalian perlu siapkan adalah 1 gelas air ya teman-teman. Kalau ini kurang kalian bisa sesuaikan sendiri ya, supaya nanti baterainya bisa tenggelam. Oke, ini air saya sediakan 1 gelas ya teman-teman. Kemudian saya juga sediakan 1 wajan untuk memasak airnya teman-teman supaya mendidih. Oke, ini saya akan tuangkan dulu ke dalam wajannya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ini akan saya panaskan ya teman-teman sampai dia mendidih. Nah,
Kenapa dia miring seperti ini ya? Karena ada lubang kecil di sana ya teman-teman. Jadi saya harus miringkan supaya airnya tidak tumpah. Nah, ketika api sudah kalian nyalakan, maka kalian bisa diamkan air ini sampai mendidih ya teman-teman. Sampai airnya ini mendidih, barulah nanti kita akan memasukkan baterai ini ke dalam wajan ini teman-teman. Baru kita akan mencelupkan baterai ini setelah air ini sudah proses mendidih teman-teman. Maka kita akan tunggu dulu sampai air ini mendidih teman-teman. A few moments later. Lanjut teman-teman, sekarang airnya sudah mulai mendidih ya teman-teman. Kalian bisa lihat airnya sudah mulai melepuh, airnya sudah mulai mendidih. Dan sekarang kita lihat saat ini jam 1:32. Maka kita akan merebus baterai ini kurang lebih sampai 10 menit ya teman-teman. Oke, kita celupkan teman-teman. Kita celupkan, kemudian juga ini kita celupkan teman-teman. Kurang lebih baterai ini akan kita angkat pada pukul jam 1:42 teman-teman. Oke, kita akan tunggu baterai ini sampai kurang lebih 10 menit teman-teman. Sekedar info buat teman-teman semua, kalau kalian ingin memang mau mengembalikan energi dari tenaga baterai ini, kalian hanya cukup menggunakan air panas begini yang mendidih saja teman-teman. Tidak perlu dicampurkan garam dan ataupun ya teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, waktu telah menunjukkan pukul jam 1:41 teman-teman. Ini artinya baterai ini kita akan angkat teman-teman, sedangkan masih dalam proses pemasakan ya teman-teman. Oke, kompornya kita matikan teman-teman. Oke teman-teman, baterai ini akan saya angkat ya teman-teman, satu persatu aja dulu teman-teman. Maka saya akan letakkan di sini teman-teman, di gelas. Nah, supaya kering dulu, juga saya ambil lagi teman-teman. Oke, saya akan letakkan di gelas ini. Oke, nah ini akan saya biarkan dulu dia mengering ya teman-teman, kurang lebih 5-10 menit. Baterai ini saya akan biarkan dulu mengering ya teman-teman, kurang lebih 5-10 menit teman-teman. Dan jangan lupa kalian juga harus menyiapkan lap ya teman-teman untuk mengelap ini baterai supaya kering posisinya. Setelah kering nanti kita akan masukkan ke dalam MOS wireless yang tadi teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Setelah baterainya mengering atau dingin teman-teman, saatnya kita akan masukkan ke dalam MOS ini ya teman-teman. Nah, kita pastikan dulu kalau baterai ini sudah dingin ya teman-teman. Jangan dimasukkan baterai ini ke dalam MOS ini ketika posisinya masih dalam kondisi panas, karena nanti bisa mempengaruhi elemen-elemen dan partikel-partikel yang ada di dalam MOS ini teman-teman. Pastikan ini sudah dingin, aman ya teman-teman. Nah, sekarang ini baterainya sudah dingin ya teman-teman. Baterainya udah dingin banget ya teman-teman ya. Oke, saatnya saya akan masukkan ke dalam MOS ini. Oke, saya akan masukkan teman-teman. Pastikan juga untuk posisi memasukkannya ini harus benar ya teman-teman. Jadi untuk positifnya ada berada di paling depan teman-teman ya, jika MOS kalian sama dengan MOS yang saya gunakan teman-teman. Oke, kemudian saya juga masukkan yang sebelah kanan ini teman-teman. Setelah kalian masukkan baterainya teman-teman, silahkan kalian aktifkan on off-nya ya teman-teman. Kalian tinggal geser saja ke kanan nih. Oke, sudah kalian geser teman-teman, lalu kita akan cek koneksinya ke laptop yang barusan saya gunakan teman-teman. Nah, sebelum saya menggunakan mouse ini teman-teman, saya akan pastikan dulu bahwa ThinkPad dari laptop ini masih aktif, masih sehat, dan masih berfungsi, bisa digunakan teman-teman ya. Barulah nanti saya akan menggunakan mouse ini. Oke, saya akan geser-geser menggunakan ThinkPad ini teman-teman. Ini masih kalian bisa lihat ya, logo yang berwarna biru Tosca ini dapat bergerak dengan baik ya teman-teman, tanpa kendala apapun. Nah, sekarang saya akan coba mouse ini teman-teman dengan kondisi baterainya tadi mati total atau soak ya teman-teman, alias tidak bisa digunakan sekalipun ya teman-teman. Nah, karena berhubung tadi baterainya udah kita rebus kurang lebih 10 menit, maka kita akan cek apakah berhasil atau tidak dalam video tutorial ini teman-teman. Nah, sekarang kondisi mouse ini sudah terhubung ke Bluetooth yang ada di laptop ini teman-teman. Oke, nah sekarang saya akan mulai gerakkan mouse ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, ini kursornya bisa bergerak dengan baik ya. Dan juga kalian bisa perhatikan tangan saya teman-teman ya. Lihat, itu tangan-tangan saya bergerak mengikuti sesuai kursor yang ada di laptop ini teman-teman. Nah, itu artinya baterai yang barusan kita rebus bisa mengembalikan energi dari baterai ini teman-teman. Artinya video ini bisa kalian gunakan, bisa kalian terapkan di rumah, dan kalian tidak perlu lagi beli baterai-baterai di toko terdekat di dekat rumah kalian teman-teman. Karena kalian masih bisa memanfaatkan atau menggunakan baterai yang sudah mati total, baterai yang sudah soak,
hanya cukup direbus saja, energinya bisa kembali seperti normal lagi teman-teman. Kalian bisa lihat tangan saya bergerak ya teman-teman, mengikuti gerakan dari kursor ini teman-teman. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Bajo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.